Assalamualaikum Ustaz Abdul Fattah. Waalaikumsalam warahmah. Ya Ustaz, kaifa halukum ya Kaifa? Ustaz? Alhamdulillah, tayyib, alhamdulillah. Idgham ya Kaifa Ustaz halu? sekarang ya. Hmm? Sekarang materinya idgham. Idgham. Al-idgham. Al-idgham atau al-idgham atau lidgham. Oh bisa Ustaz. Lidgham juga bisa Ustaz ya. Lid. Bisa. Oh. Ini konteks bahasa Arab atau termasuk juga konteks tajwid itu Ustaz? Yang lidgham itu. Tajwid juga ini bagian dari kaidah bahasa Arab. Ah iya iya. Lidgham. Lidgham. Hmm. Al-idgham, kemudian kalau yang baca nakal al-idgham. Kalau misalnya di awal kata itu biasanya boleh al-idgham, boleh juga lidgham. Enam, enam, enam. Namun di Al-Quran cuma satu aja kan Ustaz ya? Tidak boleh yang lain Ustaz ya? Kalau misalnya pakai riwayat warsh bisa. Oh, tapi kalau untuk percakapan seperti biasa atau kita sedang membaca artikel ilmiah itu bisa nggak? Bisa. Oh, alah. Soalnya ini bahasa ini fusha. Enam, enam. Kalau kita bilang Assalamualaikum warahmatullah, bisa. Oh, asil. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Oh, pakai Hmm. anu nggih master Ustaz ya. Assilmu alaikum. Kalau misalnya Imam Hamzah baca Izdakhalu alaihi faqalu salama qala silmun Oh, ya 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 ya. qaumun munkarun gitu. Qalu qalu salam kalau misalnya kita. Kalau beliau qalu silm. Qalu silmun. Waduh, sampean belum kiroat tapi sudah tahu arahnya ke sana, Ustaz. Emang kalau boleh tahu jurusannya di Al Azhar ngambil apa, Ustaz? Syariat atau bahasa? Usuluddin. Oh, usuluddinnya. Bebas ya, Ustaz Hmm. ya? Kalau di Al Azhar itu ya. Apanya yang bebas? Karena saya dengar-dengar nih, kalau yang ke Arab Saudi cuman hanya boleh masuk ke syariat. Begitu, Ustaz. Masa? Yang saya dengar, sekitar mungkin waktu saya masih SMA, Ustaz. Saya sekarang udah 15 tahunan. Yang saya pernah dengar, ini sifat infonya bisa dibilang gharib Ustaz. Masih doif lah. Bahkan lebih parah dari doif Oh, lah. kayaknya nggak mungkin gitu dibatasin gitu nggak Karena nggak mungkin kayak. berdasar. Cuman saya kaget aja waktu itu membuat saya, wah berarti kalau ke Arab Saudi berarti ya kalau mau jadi ilmuwan seperti misalnya jago dalam teknologi itu terbatas berarti ya. Saya pikir begitu. Yang di Arab Saudinya Ustaz, bukan di Mesir atau di Syria. Yang di Arab Saudi yang King Saud itu loh Ustaz. Oh, Saya dengarnya begitu. Lumayan juga ya berarti dibatasi juga. Pikir saya sih. Pikir saya tapi ya itu belum mutawatir Ustaz. coba aja nanti tanya-tanya lagi teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Mangga Ustaz, ahlan Ustaz. Hadir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidil awwalin wal akhirin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia-Nya, dengan limpahan rahmat-Nya, dengan limpahan kasih sayang-Nya, curahan kasih sayang-Nya.
kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tajwid bergambar, sebuah buku yang dikarang atau disusun dengan sebagus mungkin, dengan seindah mungkin, sesimpel mungkin oleh Dr. Aiman Suwaid hafizahullah ta'ala wa aksara min amsalihi fi ummah wa baraka fi umrihi wa fi man hawlahu. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah jaga, senantiasa Allah berkahi kehidupan beliau, waktu beliau, orang-orang sekitar beliau, orang-orang yang beliau cintai, senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang pertama kita sudah selesai membahas tentang makharijul huruf, kemudian kita juga membahas tentang sifatul huruf. Setelah itu kita lanjutkan dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di setiap huruf al-hija. Setiap huruf al-hija, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf hijaiyah. Kita sudah bahas itu semua. Mudah-mudahan antum masih mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Insya Allah kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita halaman 229, pembahasan tentang al-harfani al-multaqiyan. Al-harfan al-multaqiyan. Al-harfan al-multaqiyan. Dua huruf yang bertemu. Dua huruf al-harfan, dua huruf al-multaqiyan yang bertemu. Al-aslu fil nutqi, al-aslu fil nutqi huwa al-izhar. Dalam pengucapan asalnya itu adalah izhar. Dalam pengucapan asalnya adalah izhar. Nah, perpindahan dari izhar ke selain izhar itu biasanya orang Arab memilih cara yang lebih mudah, cara yang lebih gampang. Contoh misalkan kita sedang membaca dunia atau man amana. Man amana. Man nun kita baca izhar. Amana ketemu dengan hamzah. Kita memilih izhar karena memang kita tidak butuh selain izhar untuk mengucapkan kedua kata ini, karena ini memang sudah mudah. Man amana. Man amana. Kalau seandainya setelah nun sakin ketemu misalnya waw, min waliyin, orang Arab punya solusi lebih mudah lagi untuk mengucapkan dua kata ini, min terus wali. Mereka lakukan yang namanya idgham. Miw waliyin. Mereka katakan miw waliyin. Karena idgham paling mudah. Pada saat mereka mengatakan anzalna, ada nun sakin ketemu dengan zai. Apa yang mereka lakukan? Ternyata lidah mereka lebih mudah untuk mengucapkan anzalna dengan ikhfa. Lebih mudah mengucapkannya dengan ikhfa. Maka mereka pilih ikhfa. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah asal dalam penuturan, dalam pengucapan itu adalah al-izhar. Al-izhar. Kemudian annal intiqal min al-izhari ila ghairihi huwa udulun ila al-ashal. Al-intiqal min al-izhari ila ghairihi, perpindahan antara izhar ke yang selain izhar, boleh jadi itu iqlab, boleh jadi itu ikhfa, boleh jadi itu idgham, itu adalah cenderung ke yang lebih mudah. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang yang pertama itu ada idgham. Kemudian yang kedua itu ada ahwalul harfainil multaqiyain. Ada kondisi-kondisi dua huruf yang saling bertemu. Ada yang pertama itu al-mutamathilan. Al-mutamathilan ini artinya dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Ba dengan ba, ta dengan ta, dal dengan dal, dan seterusnya. Kemudian al-mutajanisan.
kemudian al-mutaqariban, kemudian al-mutabaidan. Insyaallah masing-masing dari setiap bab ini akan kita bahas secara rinci insyaallah ta'ala. Yang pertama itu ada al-idgham. Ini sebagai pembukaan. Al-idghamu lughatan, secara bahasa, al-idkhal. Al-idghamu lughatan al-idkhal, artinya memasukkan. Taqulu al-arabu adghamtu al-lijama fi famil faras. Orang Arab mengatakan adghamtu al-lijama. Al-lijam itu apa ya, kayak ada tali yang di kepala kuda, itu kayak pengendali kuda ya. Adghamtu al-lijama fi famil faras. Aku memasukkan pengendali kuda ini ke dalam melalui mulut kuda. Maksudnya apa? Adghamtu maksudnya adkhaltuhu, artinya juga memasukkan. Adkhaltu fiha, aku memasukkannya di dalam mulutnya. Fiha yang di sini bukan artinya di dalam. Fi yang pertama artinya di dalam, yang kedua itu fi bermakna fam, bermakna mulut. Bermakna mulut. Fiha maksudnya di dalam mulutnya. Fiha, fi mulut, ha-nya. Wa taqulu aidan, dan mereka juga mengatakan orang Arab, adghamtu as-sayfa fi ghimdihi. Adghamtu as-sayfa, aku memasukkan as-sayf, pedang, fi ghimdihi, di dalam sarungnya. Ini ada sebelah kanan gambar pedang, sebelah kiri gambar sarungnya. Insyaallah ma fi su'ubah. Nah, secara terminologi atau secara istilah, huwa isalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin. Huwa isalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin, menggabungkan huruf sakin dengan huruf yang mutaharrik. Memasukkan huruf sakin dengan huruf mutaharrik. Bihaitsu yasirani harfan wahidan, di mana kedua huruf itu menjadi satu huruf musyaddadan, yang bertasydid, min jinsi tsani, dari jenis huruf yang kedua. Min jinsi tsani yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'an wahidatan, makhrajnya terangkat dengan satu angkatan. Makhrajnya terangkat dengan satu angkatan. Biasa kita kasih contoh ya. Wal yaktub bainakum. Wal yaktub bainakum. Yang pertama isal harfin sakin bi harfin mutaharrik, bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Dua huruf tadi menjadi satu huruf. Yaktub bainakum. Yaktub bainakum. Jadi satu huruf. Min jinsi tsani yaktub bainakum. Kalau di sini tidak ada perbedaan. Yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'an wahidatan. Irtifa'atan wahidatan. Hammat ta'ifah. Di sini baru kita bisa fahami dengan benar definisi ini. Hammat ta'ifah, hammat ta'ifah. Bertemu huruf ta dengan ta, kemudian jadi satu. Ta langsung jadi ta. Yang tadinya ta, ketika diidghamkan ta berubah menjadi ta. Musyaddadan, bertasydid. Musyaddadan, bertasydid. Min jinsi tsani, dari jenis huruf yang kedua. Huruf yang kedua apa? Ta. Berarti yang ta tadi sifatnya itu adalah hamas. Berarti ketika sudah dimasukkan ke ta, hamasnya hilang. Ketika sudah dimasukkan ke ta, berarti istifalnya sudah hilang. Kemudian juga infitahnya juga hilang. Tamaman, persis seperti huruf ta. Yani ta berubah 100% menjadi huruf ta. Izhammat ta'ifatan, izhammat ta. Tidak bisa kita baca izhammat ta, hammat ta, tidak bisa seperti itu. Kita harus bunyikan ta seperti ta karena dia sudah diidghamkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu al-harfanil mutamathilan. Al-harfanil mutamathilan, dua huruf yang sama. Huma
al-harfan muttafiqan fil makhraj was sifat. Dua huruf ini adalah yang sama-sama sepakat dalam makhraj dan sifat. Fa idza iltaqa harfani mutamathilan, ketika dua huruf yang sama bertemu, wal awwalu minhuma sakinun, huruf pertama itu adalah sakin, walaysa biharfi maddin. Huruf yang sakin itu bukan huruf mad, bukan misalnya itu waw maddiyah, bukan ya maddiyah, bukan alif maddiyah. Maka hukumnya apa? Hukumnya wajibal idgham. Wajibal idgham. Ketika dua huruf bertemu, huruf pertama yang sakin dan bukan dari huruf mad, maka hukumnya wajibal idgham, wajib al-idgham. Contohnya apa? Contohnya waqad dakhalu bal la tukrimun yudrikkum yukrihunna dan seterusnya. Fa idza taharraka al-awwal minhuma aw kana harfa maddin fala idghama. Jika huruf yang pertama mutaharrik atau huruf yang pertama itu adalah huruf mad, maka fala idgham. Apa contohnya? Ya'lamu ma. Huruf yang pertama mutaharrik. Yang kedua huruf juga mutaharrik, yani mim dengan mim, tapi yang pertama mutaharrik. Maka di sini tidak ada idgham. Kemudian fi yaumi. Huruf yang pertama sakin, tapi huruf mad, bukan huruf ya yang makhrajnya min wasatil lisan ma'a al-hanakil a'la. Bukan ya yang seperti itu, tapi ya maddiyah. Fi yaumi, tidak boleh kita baca fi yaum, tidak boleh kita baca fi yaum, tidak boleh. Kemudian isbiru wa sabiru. Tidak boleh kita baca isbiru wa sabiru, tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Karena waw di sini wawnya bukan waw waw di sini adalah waw al-maddiyah, ya juga ya al-maddiyah. Disinilah kita melihat bahwa pendapat yang dipilih oleh Imam Jazari tentang makharijul huruf, karena dalam makharijul huruf ulama berbeda pendapat. Nah, di antara pendapat para ulama itu ada yang mengatakan ada makhrajul jawf, ada yang mengatakan tidak ada makhrajul jawf. Nah, Imam Ahmad, Imam Al-Farahidi, Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, syekhnya Imam Sibawai, mengatakan ada makhrajul jawf. Hurufnya adalah huruf al-maddiyah, waw, alif, ya. Kemudian Imam Sibawai tidak sepakat dengan guru beliau, Imam Khalil ibn Ahmad. Beliau katakan tidak ada makhrajul jawf. Huruf yang tiga tadi, tiga huruf mad, yang tiga, salasa, misalnya alif dikembalikan ke makhraj hamzah. Kalau waw al-maddiyah dikembalikan ke makhraj asy-syafatain. Kemudian ya al-maddiyah dikembalikan ke ya yang dari wasatul lisan ma'a al-hanakil a'la. Dikembalikan ke situ. Nah, di sini kita bisa lihat kebenaran dari pendapat Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Imam Ibn Al-Jazari. Di mana kita bisa mengetahui bahwa pendapat beliau sahih? Karena pada saat bertemu kedua huruf ini tidak bisa diidghamkan. Ya maddiyah bertemu dengan ya yang bukan maddiyah tidak bisa diidghamkan. Karena kenapa? Karena beda makhraj. Di sini kan syaratnya kan al-harfan al-muttafiqan fil makhraj was sifat. Nah, fi yaumi, fi al-maddiyah makhrajnya bukan di wasatul lisan. Makhrajnya dari jauh, dari rongga tenggorokan ke mulut langsung keluar. Sedangkan ya yang bukan maddiyah itu makhrajnya dari wasatul lisan ma'a al-hanakil a'la. Makanya kalau pada contoh misalnya tawallaw wa a'yunuhum, atau apalagi contohnya pada huruf ya, kalau seandainya dia bukan maddiyah saling bertemu maka diidghamkan. Kalau misalnya satu maddiyah yang satu enggak, tidak bisa diidghamkan,
karena beda makhraj. Karena beda makhraj, maka dia bukan lagi namanya al-mutamathilan. Karena syarat mutamathilan adalah muttafiqan fil makhraj was sifat. Satu makhraj dan satu sifat. Sedangkan ya maddiyah makhrajnya bukan di wasatul lisan, tapi makhrajnya di al-jawf. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa difahami. Kemudian al-harfan al-mutajanisan, huma al-harfan al-muttafiqan fil makhraj wal mukhtalifan fi ba'd as-sifat. Fi ba'd as-sifat, bukan dia adalah dua huruf yang sama dalam makhraj, sepakat dalam makhraj, tapi berbeda dari segi sebagian sifat, berbeda dalam sebagian sifat. Sebagian sifat ya, bukan di semua sifat, tapi sebagian sifat. Fa idza iltaqa harfani mutajanisan, ketika dua huruf yang mutajanisan bertemu, min as-suwaril atiyah, dari bentuk-bentuk yang berikut, wal awwal minhuma sakin, yang awalnya adalah sakin, wajib al-idgham. Awalnya sakin, maka wajib al-idgham. Contohnya apa? Qad tabayyana. Qad ad-dal wa ta fi makhrajin wahid. Dal dengan ta kita sudah bahas min taraf lisan ma'a usul ats-tsanaya al-ulya. Nah, beda sifat. Dal sifatnya jahar. Kemudian ta sifatnya hamas, berbeda. Tapi dia satu makhraj, maka namakan mutajanisan. Tapi tidak di semua huruf mutajanisan ini idgham ya. Tidak semua huruf mutajanisan idgham. Huruf yang mutajanisan, al-harfanil mutajanisan diidghamkan pada 8 bentuk, pada 8 kondisi. Tidak semua, tapi pada 8 kondisi. Yang pertama adalah zal bertemu dengan dha. Zal bertemu dengan dha. Contohnya apa? Idh zalamtum, lalu diidghamkan, zal diubah menjadi dha, diberikan sifat at-tafkhim, kemudian sifat al-itbaq. Idh zalamtum. Kemudian ad-dalu fit ta, dal dengan ta. Qad tabayyana. Kemudian at-ta'u fid dal, athqalat da'wa, dibaca dengan dal. At-ta'u fid ta, fa'amanat ta'ifah. Yang kelima, al-lamu fil ra, ala mazhab al-farra. Ini ya, menurut Imam Farra, annahuma minal mutajanisan. Minal mutajanisan karena beliau menganggap lam dengan ra ini satu makhraj. Sedangkan Imam Jazari mengatakan beda. Ra dengan lam itu beda makhraj. Beda sedikit, bukan satu makhraj. Beda sedikit lam dengan ra. Tapi menurut Imam Al-Farra, ra dengan lam ini mutajanisan, satu makhraj. Amma ala mazhab Sibawayh fahuwa min al-idgham al-wajib fil mutaqaribain. Kalau Imam Sibawayh ini idgham mutaqaribain. Kemudian keenam, as-sa'u fi dzal. As-sa'u fi dzal yalhaz zalika. Wa qad warada fi hadha al-harf ma'a kaunihi min al-mutajanisain khilafun bain al-qurra. Fa'azharahu ba'duhum wa adghamahu al-baqun. Nah, pada huruf ini meskipun dia mutajanisain, ada sampai kepada kita ikhtilaf. Kita dapati pada contoh yang seperti ini ikhtilaf di kalangan para qurra. Sebagian mereka ada yang mengizharkan yalhaz zalika, ada yang mengidghamkan. Wa li Hafsin min tariq asy-Syatibiyyah fihi al-idgham faqat. Nah, bagi Hafiz pada riwayat Hafiz dari tariq asy-Syatibiyyah, di sini hanya idgham.
Pada contoh yalhaz zalika min riwayat min tariq asy-Syatibiyyah itu dibaca idgham, hanya idgham. Amma min tariqi Thayyibatin Nashr fali hafsin fihi al-izhar wal idgham. Nah, dari tariq Thayyibatin Nashr Imam Hafs ada dua wajah, izhar dan idgham. Yang ketujuh al-ba'u fil mim. Al-ba'u fil mim. Contohnya apa? Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Warada fihi, sama seperti yang tadi, ma'akaunihi minal mutajanisain, meskipun dia merupakan mutajanisain ba dengan mim, khilafun bainal qurra, ada khilaf di kalangan para qurra. Fa'adhharahu ba'dhum wa adghamahu al-baqun. Sebagian mereka ada yang mengidharkan, kemudian sisanya mengidghamkan. Wa li Hafsin min tariq asy-Syatibiyyah fihi al-idgham faqat, sama seperti kasus yang sebelumnya. Hafs dari tariq asy-Syatibiyyah itu hanya idgham. Kemudian adapun dari tariq Thayyibatin Nashr, maka Imam Hafs ada dua wajah. Ya bunayya rkab ma'ana. Ya bunayya rkab ma'ana, ada dua wajah. Kemudian yang ke-8, at-ta'u fitta. At-ta'u fitta'i wa huwa idghamun naqisun. Wa huwa idghamun naqisun. Nah, di sini yang ke-8 idgham naqis. Li'anna al-harf al-qawi la yadkhulu bi kullihi fi ad-dha'if. Kenapa? Karena di sini idghamnya naqis. At-ta' fi ta. Yani harf ta dulu baru kemudian harf ta. Idgham naqis. Kenapa? Karena huruf yang qawi, huruf yang kuat. Kenapa ta dibilang kuat? Karena di sana ada syiddah. Kemudian ada isti'la. Ada di sana jahar. Kemudian di sana ada jahar, isti'la, itbaq, syiddah, jahar. 4 sifat ini ada pada ta, yang mana semua ini sifat ini adalah sifat yang kuat. Makanya dikatakan al-harful qawi la yadkhulu bi kullihi fi ad-dha'if. Huruf yang kuat itu tidak masuk secara sempurna, tidak masuk secara sempurna pada huruf yang dhaif. Fakanatil Arab tudghimu ta as-sakina fi ta'i ma'a ibqa'i sifati al-itbaq minha. Nah, orang Arab dulu mengidghamkan ta yang sakinah pada ta, mengidghamkan ta pada ta dengan menyisakan sifat itbaq. Sifat itbaqnya tetap tersisa pada ta. Tetap tersisa pada ta. Sifat itbaqnya masih ada. Wa yakunu dzalika bi ay yutbiqal mutakallimu lisanahu ala ta'in ghairi muqalqalatin. Gimana caranya menyisakan sifat itbaq itu? Itu dengan cara seorang qari yang membaca atau seorang yang sedang berbicara dengan bahasa ini, misalnya ada orang lagi baca Quran atau orang Arab lagi ngomong, itu mereka mengitbaqkan lisannya ala ta, mengitbaqkan lisannya atau memberikan sifat itbaq tanpa qalqalah. Tanpa qalqalah. Tsumma yujafihi an ta'in mutaharrika. Kemudian barulah menukarnya dengan ta mutaharrika. Ahadtu, 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 basalta, 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 farwadtum, farwadtum, farwadtu. Seperti itu. Nah, jadi di sini at-ta'u fit ta'i hukmuhu idghamun naqisun, idgham naqis. Secara simpel idgham naqis itu adalah apa ya? Kalau idgham naqis itu zahabul harf ma'a baqa'is sifah. Zahabul harf ma'a baqa'is sifah. Hurufnya tidak ada tapi sifatnya masih ada. Hurufnya tidak ada, sifatnya masih ada. Sifatnya yang masih ada tadi itu adalah sifat al-itbaq. Nah, sekarang masuk ke al-harfani al-mutaqariban. Huruf yang mutaqariban. Huruf yang mutaqariban.
Humal harfanil mutaqaribani fil makhraj was sifat. Huruf yang berdekatan dalam makhraj dan sifat. Atau boleh jadi berdekatan dalam makhraj tapi berbeda dalam sifat. Pokoknya gitu-gitulah. Pokoknya ada yang berdekatan atau berdekatan dalam sifat tapi berbeda dalam makhraj. Contohnya apa? Nakhluqukum. Nakhluqukum, qaf dengan kaf berdekatan. Qaf duluan kemudian baru kaf. Faqad dhalla, dal dengan dhad. Dal dengan dhad, dekat. Sifatnya dekat, sama-sama jahr. Kemudian kazzabat samud. Kazzabat samud. Ta dengan sa dekat. Dekat dari segi makhraj, kemudian juga dekat dari segi sifat. Kenapa? Karena satu sifat. Ta punya hamas, sa juga punya hamas. Idghamul harfain mutaqaribain mawdi'u ittifaqin mawdi'u ikhtilaf. Yang pertama ada di mana satu tempat di situ sepakat, ya. Kemudian di tempat yang lain di situ ada ikhtilaf. Yang pertama allamu fi ra nahwu qur rabbi tuqra'u qur rabbi. Seperti ini dibaca qur rabbi. Wa dzalika ala madhhab Sibawayh li'annahu 'indahu min al-idgham al-wajib fi al-mutaqaribain. Mazhab Imam Sibawayh di sini adalah idgham wajib fil mutaqaribain. Tapi kalau Imam Farra tadi itu beliau mengatakan di sini idgham mutajanisain. Karena menurut Imam Farra mungkin ya ada perbedaan pendapat dalam makhraj. Perbedaan pendapat dalam menentukan makhraj itu juga bisa nanti hasilnya juga berbeda pendapat dalam menentukan masalah idgham. Kemudian al-qafu fil kafi min qawlihi ta'ala alam nakhluqukum fil mursalat faqad ittafaqa ahlul ada'i ala idghamil qafi fil kafi minha. Kemudian di sini ahlul ada ini ya para ulama ala idghamil qaf, sepakat mereka mengidghamkan qaf dalam kaf, memasukkan qaf dalam kaf. Nakhluqukum thumma ikhtalafu, kemudian mereka ikhtilaf, berbeda pendapat. Fadhahaba al-jumhur minhum ila ja'lihi idghaman mahdhan mustakmilat tasydid. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa menjadikan qaf dengan kaf ini idgham mahdh, memang benar-benar idgham yang diberikan tanda tasydid di atas kaf itu. Lihat itu di atas itu alam nakhluqukum. Nah, jumhur, kebanyakan, mayoritas dari mereka menjadikan itu berpendapat bahwa itu adalah idgham mahdh. Idgham memang benar-benar idgham. Sehingga diletakkan di situ di atas kaf itu tasydid. Kemudian lihat ini ya yang di sini pada ahattu di sini tidak disertai tasydid. Kenapa? Karena di sini idgham naqis. Idgham naqis tidak ada tasydidnya. Tapi kalau misalnya idgham itu memang kamil, idgham mahdh, idghamun mahdhun itu disertai dengan tasydid. Wa dhahaba Makki ibn Abi Talib wa Abu Bakr ibn Mihran ila idghamin naqis. Makki bin Abi Talib wa Abu Bakar ibn Mihran, mereka termasuk dari kalangan para ulama besar ya. Nabi Talib kemudian Abu Bakar bin Mihran ila idghamin naqis. Idgham naqis, mereka menganggapnya ini idgham naqis. Fihi wa dzalika bitadqiyati sifati isti'la. Gimana caranya membaca idgham naqis? Tinggalkan sifat isti'la. Alam nakhluqukum, bukan nakhluqukum. Perbedaannya tipis. وهي على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل. Nah, riwayat Hafs dari dua tariq Syatibiyah dan Tayyibah dibaca dengan al-idgham al-kamil atau idgham mahdh. Wa alamatuhu tajridul qaf min as-sukun. Riwayat Hafs dibaca qaf, dibaca kaf, dimasukkan ke kaf. Tidak ada tersisa dari huruf qaf. Tandanya apa? Tandanya tajridul qaf min as-sukun. Huruf qaf dihilangkan sukunnya. Tidak ada tanda sukun.
Lihat itu, perhatikan itu di atas qaf tidak ada tanda sama sekali, hilang. Ma tasdidil kaf, disertai dengan tasdid di atas huruf kaf. Kemudian al-muttafaq alaihi min idghamil harfainil mutaqaribain. Di sini yang ketiga, yang pertama tadi apa? Qur rabbi. Ya, yang pertama tadi qur rabbi, kemudian qur rabbi, kemudian nakhluqukum, kemudian ini yang ketiga al-lamus syamsiyah. Al-lamus syamsiyah itu ada 13, wa sayati bayanuha fi bahsi lam ta'rif. Insyaallah akan kita bahas pada pembahasan lam ta'rif. Kemudian an-nunus sakinatu wat tanwin fi hurufi lam yarwi, wa sayati bayanuha fi bahsiha insyaallah. Nah, di sini kemudian ada ikhtilaf dalam mengidghamkan dua huruf yang mutaqaribain. Insyaallah setelah kita masuk yang sekali lagi, kita bakal keluar kemudian masuk sekali lagi, langsung masuk ya, langsung masuk setelah saya keluarin. Oke, sekarang di sini kita masuk ke idgham al-harfain al-mutaqaribain yang di sana ada ikhtilaf. Kalau seandainya tadi kita sudah bahas tentang qur rabbi, di sana al-mutaqaribain semua qurra membaca qur rabbi. Semua qurra membaca qur rabbi, kemudian nakhluqukum, semua qurra membaca seperti itu. Sepakat idgham ya. Baik itu nanti idghamnya naqis atau idghamnya kamil pada contoh nakhluqukum. Tapi mereka sepakat bahwa di situ idgham. Tapi apakah idghamnya itu kamil atau naqis itu masing-masing dari qurra punya pendapat. Kalau misalnya Hafaz dari dua tariq, Thayyibah dan Syatibiyah, berpendapat bahwa di sini idghamnya kamil. Nah, sekarang idgham al-harfain al-mutaqaribain al-mukhtalaf fihi. Ada ikhtilaf apakah dia diidghamkan atau diizharkan. Nah, ini pembahasan ini dibahas di dalam ilmu al-qiraat. Yubhasu anhu fi ilmi al-qiraat. Dalam ilmu qiraat. Ini dibahas. Tapi dalam riwayat Hafaz tidak dibahas. Contohnya apa? Idghamid dali fi ad-dad. Idghamid dali fi ad-dad. Faqad dhalla. Kalau misalnya dalam riwayat Warash ini didoamkan, dibaca faqad dhalla. Wa adghama warshun darra dham'ana wa amtala. Wa adghama warshun darra harfu dhad, yani dal ketemu dengan dhad, darra dham'ana kemudian dha. Dibaca idgham. Watta'i fi tha, watta'i fi as-sa, ini juga dibaca idgham. Kazzabas samud. Salah satu yang membaca idgham itu Imam Hamzah membacanya dengan idgham kazzabas samud. Wa Hafsun an Asimin yuzhiru dzalika kullahu. Hafs dan Asim membaca izhar semua itu. Kazzabat samud dibaca izhar, kemudian faqad dhalla dibaca izhar. Kemudian al-mutaba'idan sangat mudah ya. Humal harfan al-mutaba'idan fil makhraj was sifat. Berjauhan dari segi makhraj dan juga sifat. Imam Jamzuri tidak menyebutkan ini karena memang ini sudah merupakan hal yang gampang ya, tidak perlu dibahas. Contohnya apa? Man amana, an'amta alaihim, yu'minun, tashkurun. Saling berjauhan. Wa hukmuha al-izhar fi kulli al-qira'at. Fi kulli al-qira'at hukmuhuma al-izhar. Hukmuhuma izhar fi kulli al-qira'at. Dan tidak ada perbedaan. Man amana an'amta alaihim yu'minun. Yani hamzah yang sakin itu hamzah ketemu dengan mim, hukumnya izhar. Kemudian amta mim dengan ta, hukumnya izhar. Alaihim ya dengan ha sakin dengan mutaharrik, hukumnya izhar. Yu'minun hamzah dengan mim, izhar. Kemudian tashkurun shin dengan kaf, hukumnya izhar. Karena berjauhan. Faidah. Di sini faidah disebutkan oleh beliau faidah. Alamatul idghamil kamil fi dhabtil mushaf. Tanda idgham kamil di dalam mushaf, hiya tajridul harfil awal min as-sukun.
Tandanya kalau itu idgham kamil, itu huruf yang pertama tidak memiliki tanda sama sekali. Tidak memiliki tanda sama sekali. Ma'a tasdidil harfi tali, disertai dengan tasdid huruf yang kedua. Contohnya apa? Yudrikum. Kaf yang pertama tidak ada tanda sama sekali. Sukunnya tidak ada. Lalu kaf yang kedua ada tanda tasdid. Asaw wa kan. Asaw wa kan. Irkam ma'ana. Qur rabbi alam nakhluqkum as-sama. 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 Ini ya. As itu sebenarnya al-sama. Tapi lam ketemu dengan sin. Lam. Jadi makanya dia jadi lam syamsiyah. Karena ketemu dengan sin. As-sama. Faidah. Alamatul idgham naqis. Tanda idgham naqis. Fi dhabt al-mushaf. Dalam dhabt al-mushaf. Hiya tajridul harfi al-awwal min as-sukun. Ma'a adami tasdidil harfi tali. Sama seperti yang tadi, huruf pertama tidak ada sukunnya, tidak tanda sukun. Kemudian huruf yang kedua tidak ada tanda tasdidnya. Contohnya apa? Ahadtu, basatta, farradtum, farradtu. Tidak ada tasdidnya. Ini menandakan idgham naqis. Insyaallah sampai di sini kita sudahi pelajaran kita hari ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, saya persilahkan. Atau masih ada bab yang belum paham, silahkan ditanyakan. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini. Saya izin mendahului Ustaz. Saya izin bertanya. Bukan bertanya, kayaknya minta diulang penjelasannya Ustaz. Tentang? Di awal muqaddimah tadi Ustadz sempat membacakan atau menjelaskan kepada kami al-aslu fin nutqi huwa al-izhar Ustadz. Betul Ustadz ya? Iya, benar. Kemudian setelahnya itu ada kalimat al-intiqalu ila ghairihi, kemudian titik itu, kemudian saya tidak tahu lanjutannya Ustadz. Apakah bisa misalnya Ustadz berkenan untuk mentalqin untuk biar kami bisa menulisnya Ustadz? Ya, ini ya pembahasan tajwid ini tidak lari dari pembahasan lughah. Al-lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab dengan tajwid ini seakan-akan satu. Tajwid ini sebagian kecil dari pembahasan ilmu bahasa. Nahwu, saraf, kemudian juga ada al-arud ya. Pembahasan tentang bahasa Arab. Tajwid ini salah satu dari bagian dari pembahasan bahasa Arab. Jadi, kalau seandainya ada ulama lughah yang berbicara tentang tajwid, maka itu wajar-wajar saja. Nah, kebetulan ulama lughah al-arabiyyah mengatakan seperti ini. Al-intiqal al-aslu fi an-nutqi huwa al-izhar. Al-aslu fi an-nutqi huwa al-izhar. Al-aslu fi an-nutqi huwa al-izhar. Kemudian summa anna al-intiqal min al-izhari ila ghairihi. Al-intiqal min al-izhari ila ghairihi. Sekarang di hadapan kita di sini ada lam sakin. Pada dasarnya asal dari an-nutq atau pengucapan itu adalah al-izhar. Kemudian annal intiqala min al-izhar dari izhar dari al ila ghairihi, perpindahan antara izhar dengan yang selainnya itu bisa jadi dia itu idgham, bisa jadi ikhfa, bisa jadi al-iqlab. Huwa udulun ila al-ashal. Anna al-intiqala min al-izhar ila ghairihi udulun ilal ashal. Cenderung kita memilih cara yang lebih mudah. Contoh ya, saya kasih contoh. Al-jibal. Kita tidak butuh yang namanya idgham, kita tidak butuh namanya ikhfa, kita tidak butuh iqlab. Karena kenapa? Ya memang sudah mudah. Al-jibal. Kalau misalnya kita katakan al-jibal malah lebih sulit. Al-jibal malah lebih sulit. As-sama. Asalnya al-sama.
asalnya al-aslu fi nutqi huwa al-izhar. Ini al-sama, ini asalnya. Kemudian al-intiqal min al-izhar ila ghairihi, maksudnya apa? Ketika huruf yang izhar ini ketemu dengan huruf lain, huwa udulun ila al-ashal. Kita cari yang lebih mudah itu apa? Yang lebih mudah itu kalau pada as-sama, al-sama yang lebih mudah adalah tidak ada jalan lain selain mengidghamkan. Kemudian saat kita mengatakan tarmihim bihijarah. Ini memang cara yang lebih mudah. Ada orang yang baca dengan furjah itu kalau secara fitrah itu jelas lebih sulit daripada dengan itbaq. Tarmihim bihijarah lebih sulit daripada kita mengatakan tarmihim bihijarah. Kemudian min waliyin ini lebih sulit daripada min waliyin. Min waliyin ini lebih mudah. Jadi secara fitrah orang Arab, secara fitrah itu memilih jalan yang lebih mudah. Begitu. Saya pertanyaan terakhir boleh Ustaz terkait penjelasan tersebut Ustaz. Kalau misalnya di antara kita atau mungkin murid kita atau anak kita, naudzubillah Ustaz, ketika membaca as-sama'u itu dia al-sama'u bacanya begitu Ustaz. Terkait kesalahan itu, apakah lahan seperti ini itu tergolong tazyiniyah atau jali Ustaz? Di sini khafi atau jali? Kalau di sini masuk ke khafi. Oh, masih ke khafi Ustaz ya? Ke khafi. Siap Ustaz. Syukran Ustaz. Masuk ke khafi. Al-sama, mereka baca al-sama. Oke, karena kadang kita temukan anak-anak yang baru belajar membaca itu pola-pola seperti ini kadang belum mengetahui, bahkan namanya pun belum tahu, jadi ya. Makasih Ustaz. Ya, jazakumullah khair. Jadi kalau depannya huruf tebal, huruf kuat tidak akan masuk ke huruf lemah. Iya. Huruf kuat tidak akan masuk ke huruf lemah. Kuatnya lihat dulu ya, kuatnya sekuat apa? Huruf ini kan kuatnya itu ada tingkatannya. Kalau misalnya memang benar-benar kuat, kalau memangnya yang paling kuat seperti ta, nah berarti dia nggak bisa diidghamkan secara kamil. Tapi kalau masih selevel qaf, masih bisa. Maksudnya bisa diidghamkan kamil, dan ada juga yang mengatakan tidak bisa idgham kamil, gitu. Maka terjadi ikhtilaf. Kalau seandainya memang dia benar-benar kuat, nah, maka di situ tidak ada ikhtilaf. Contohnya tadi basalta, karena memang ta itu memang benar-benar kuat. Huruf yang paling kuat adalah huruf ta. Yang paling kuat adalah huruf ta. Ingat itu ya, baik-baik ya. Huruf yang paling kuat itu adalah huruf ta. Nah, kemudian pada qaf kuat, memang kuat, ada syiddah, kemudian ada jahar, kemudian ada isti'la, tapi tidak sampai ke derajat tidak sampai ke derajat ini, derajat itbaq, tidak sampai derajat ta. Makanya ada ikhtilaf di situ. Ada yang mengatakan kamil, ada yang mengatakan naqis. Di luar pembahasan hari ini saya ingin bertanya mengenai ikhtilaf qalqalam menurut Dr. Aiman. Qalqalam dengan mengikuti harakat sebelumnya itu tidak boleh, namun dalam buku Maisurah yang saya baca itu ada beberapa ulama yang mengatakan boleh. Apakah itu termasuk riwayat Hafiz? Saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti begini. Ini yang menurut Dr. Aiman ya. Menurut Dr. Aiman. Ada yang ini mengatakan, dia bukan ini ya. Mungkin dia lebih mirip ke harokat, bukan disertai dengan harokat ya. Dia agak cenderung ke harokat sebelumnya. Bukan berarti dia mengikut harokat
sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya kasrah, maka dia dikasrohkan seperti Ibrahim dibaca Ibirahim, bukan seperti itu ya. Tapi lebih mirip dengan kasrah, bukan dengan harokat kasrah. Kalau kalian bukan dibaca dengan harokat kasrah. Lebih mirip dengan harokat kasrah. Itu ada pendapat. Tapi pendapat yang mewajibkan itu lebih ke arah fathah. Lebih ke arah fathah. Absarihim, absarihim. Itu kan kata aba itu kan agak lebih mirip ke fathah ya. Lebih mirip ke fathah karena dia agak ini ada kayak imalah dikit lah. Absarihim mirip ke fathah. Ini juga disebutkan oleh Imam As-Samannudi. Syekh Ibrahim As-Samannudi. Beliau sebutkan itu. Tapi kalau seandainya kita baca memang benar-benar yang dimaksudkan oleh Dr. Aiman itu qalqalah itu apa katanya? Duna an yusahibahu ayyu syaibati harakat. Duna an yusahibahu ayyu syaibati harakat. Tidak ada disertai dengan harokat manapun. Kalau seandainya sebelumnya itu fathah, maka tidak boleh kita baca qalqalah itu fathah. Contohnya seperti ini. Fada'ullah tidak boleh kita baca fada'ullah. Fada'ullah tidak boleh kita baca seperti itu. Tapi kalau mirip dengan harokat sebelumnya, itu ada pendapat yang mengatakan mirip dengan harokat sebelumnya, tapi bukan harokat ya, bukan harokat. Karena kalau seandainya kita kata fada'ullah, itu artinya sudah beda. Fada'ullah artinya maka tinggalkanlah Allah. Da' artinya tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Rasulullah, da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang kau ragukan. Yang kau ragukan itu tinggalkan. Jadi kalau orang mengatakan fada'ullah, maka tinggalkanlah Allah. Seharusnya fada'ullah artinya berdoalah kepada Allah gitu. Kemudian kalau di mushaf Indonesia kenapa tidak ada hamzah wasal? Hamzah wasal kayaknya ada. Hamzah wasal itu kan yang contohnya kalau misalnya ya bunayya rkab ma'ana, irkab ma'ana itu ada hamzah wasal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Irji'i. Oh, tidak ada tanda ya, tidak ada tanda yang kayak ada shad gitu ya. Karena orang Indonesia mungkin nggak ngerti, walaupun dikasih tahu orang-orang awam nggak ngerti. Kemudian di sini berarti riwayat hafaz keseharian kita membaca Al-Quran ketika membaca nakhlukum sifat qafnya dihilangkan langsung saja ke kaf. Iya, langsung dihilangkan langsung ke kaf. Ada soalan yang lain? Saya Ustaz. Tafadhal. Saya kemarin dapat informasi dari channelnya Ustaz Somad Ustaz tentang ulama yang bernama ada namanya tafsir Sya'rawi Ustaz. Apakah yang dimaksud tafsir Sya'rawi itu tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi atau siapa Ustaz? Iya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi punya tafsir ya. Seperti apa beliau kok sepertinya ketika narasumber yang menyampaikan itu kok dipuji banget sama beliau gitu. Imam Syekh Sya'rawi tafsirnya begini. Apakah berkenan Ustaz menceritakan sedikit biografi beliau Ustaz? Mumpung jenengan masih di Mesir. Saya kurang tahu soal Syekh Sya'rawi. Tapi yang jelas Masya Allah Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi itu Allah berikan al-qabul. Al-qabul maksudnya diterima di semua kalangan. Kalangan ini ya, di orang Mesir, orang-orang biasa itu Masya Allah beliau sangat diterima oleh semua orang. Tidak Imam Sya'rawi. Yang saya tahu itu, kalau misalnya tanya orang-orang awam, bahkan foto Imam Sya'rawi, Syekh Sya'rawi itu banyak di angkot-angkot itu banyak foto Imam Sya'rawi. Di toko-toko orang foto Imam Sya'rawi. Hatta al Ustaz. Iya. Masya Allah. Itu Imam Sya'rawi.
Itu memang gitu kenyataannya, Syekh Syarawi. Kalangan masyarakat orang Mesir itu mereka sangat mencintai Syekh Syarawi. Jadi nggak heran kalau seandainya ulama memuji beliau sedemikian rupa. Karena memang kenyataannya seperti itu. Iya, iya, iya. Saya jadi penasaran waktu itu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Bukan orang biasa itu, bukan orang biasa. Syekh Syarawi bukan orang biasa. Karena kalau seandainya seseorang itu diterima di banyak kalangan, itu berarti ada asir bainahu wa bainallah. Ada rahasia antara beliau dengan Allah. Orang-orang yang mudah diterima oleh banyak orang, itu sudah pasti para ulama mengatakan itu sudah pasti ada rahasia antara beliau dengan Allah. Salah satu rahasianya itu adalah keikhlasan. Satu rahasianya adalah keikhlasan. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi, Masya Allah, imam besar. Salah satu karangan beliau mengarang Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pernah dengar kan? Ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis. Banyak ulama-ulama besar yang mengarang 40 hadis. 40 hadis disusun menjadi satu kan? Baru kemudian diajarkan. Tapi Masya Allah, Al-Arba'in An-Nawawiyah diterima di semua kalangan. Setiap penuntut ilmu pasti kenal Arba'in Nawawiyah. Itu tandanya beliau punya rahasia antara beliau dengan Allah. Itu dia. Meskipun kalau seandainya kita punya perbedaan pendapat dengan beliau misalnya, kalaupun ada perbedaan pendapat, ya itu hal yang wajar aja. Itu hal yang wajar. Antum kemarin nanya ini ya, apa ya? Oh ya. Negara yang membacanya yang fasih Ustaz. dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Kayaknya susah ya didapat ya. Kalau memang bawaan sendiri itu fasih itu susah didapat ya. Apalagi orang Mesirnya susah. Oh iya? Orang Mesir itu banyak hurufnya yang tebal-tebal. Kayak misalnya baca at-talaq, bisa nanti mereka baca at-talaq. Kalau misalnya al-batil dibaca al-batil. Nah ini istata'ta. Orang Mesir banyak gitu. Apalagi orang lahja ammiyah ini, zal itu kadang diganti jadi zai. Kemudian apalagi? As-sa diganti dengan as-sin. Itu ammiyah itu. Bahkan Arab sendiri pun sekarang mengalami masa kemunduran. Tapi insya Allah sekarang kita punya media kan, media sosial. Mungkin dengan media itu bisa apalagi bisa memperbaiki logat mereka mungkinnya. Tapi kalau di kalangan Sudan sama Syria, iya Ustaz, gimana Ustaz? Kalau di kalangan ini ya penuntut ilmu, insya Allah itu tidak ada masalah. Oh alah. Karena sarana memang sudah tersebar sarana, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Terus juga tentang Al-Lasawiyah ya. Al-Lasawiyah ini hanya sekedar lakop. Oh iya. Hanya sekedar lakop. Al-Lasawiyah. Apakah memang untuk para penuntut ilmu terkait lakop huruf Ustaz, apakah itu memang perlu untuk dipelajari di dalam menguatkan pengetahuannya, atau sebenarnya sampai tuntas tajwid nggak belajar juga nggak ada masalah gitu? Apakah memang nggak ada masalah? Kalau misalnya kita hanya pengen belajar tajwid untuk baca dengan benar, kemudian tahu apa yang kita baca, kita nggak perlu dengan lakop huruf ini. Kecuali memang pengen takhasus pada bidang ini, memang harus diketahui semua itu lakop-lakopnya. Kenapa dinamakan ini Al-Lasawiyah, kenapa dinamakan An-Nata'iyah, kemudian kenapa dinamakan Asy-Syajriyah. Itu harus kita pelajari gitu. Tapi tidak ada hubungannya sama ini ya. Sama sifat tidak ada hubungannya. Itu lakop. Siap. Kemudian kitab apa ini? Buku Al-Juz' Ar-Rushaidi. Naam, Ustaz.
Nggak tahu, saya nggak pernah dengar. Itu terakhir kali Syekh kita itu sebelum pindah ke Cianjur, beliau rekaman ini Ustaz, rekaman kitab kayak Iqra ini Ustaz. Saya tanya Ah, Untuk apa ini Syekh? Ini Al-Juz Ar-Rasyidi, ini lagi booming nih, bahasa kasarnya begitu Ustaz. ah. Oh, gitu Syekh. Antum membuat saya aplikasi. Bukan, buat buat aja buat pribadi. Oh, buat anak antum Syekh. Ya, diantaranya begitu katanya Ustaz. Oh, Apakah di Mesir itu itu saya. pakai itu atau ada yang lain bukan pakai Iqra atau pakai apa Ustaz? Ini buku belajar belajar ini ya, belajar belajar baca Quran ya. Ini lebih ke apa? Membaca teks Arab Ustaz. Oh, bisa juga buat ini Quran ya. Kalau misalnya udah baca, bisa baca Arab, otomatis bisa baca Quran ya. Nggih. Ada beberapa muridnya Syekh Aiman tuh menjadi tutor untuk para guru-guru Juz Ar-Rasyidi ini, dan beliau mengatakan bahwa di dalam penyusunannya ini sudah tersusun dengan rapi terkait dengan contoh-contohnya itu disampaikan dengan apa nggih? Sifat makhrajnya latihan semuanya lengkap katanya. Sehingga kalau ada santri belajarnya itu dari sekarang, maka dia itu lebih cepat 3 tahun daripada orang yang anak yang tidak belajar Juz Ar-Rasyidi. Gitu katanya. Begitu ya. Sampai segitunya. Jadi kalau anak saya sekarang ini saat ini kan 5 tahun Ustaz. Kalau saya ajar Juz Hmm. Ar-Rasyidi, maka dia nggak perlu nunggu 3 tahun atau umur 8 tahun baru bisa ngaji. Insya Allah di umur 5 tahun ini, 1 tahun ke depan sudah bisa membaca teks Arab Ustaz. Gitu ya. Promosinya demikian. Nanti saya coba cari nanti. Syukran Ustaz. Gimana lagi teman-teman? Sebelum kita tutup, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ustazah Rizka, Ustazah siapa lagi? Ustazah Ayung, Ustaz Hamdani. Kaifa halukum ya Ustaz Hamdani? Baik Ustadz, Alhamdulillah. Ustazah Erni gimana? Ustazah khairun ni'mah. Khairun ni'mah. Ni'matul bid'atu hadhihi, kata Sayyidina Umar. Apa itu Ustaz? Artinya apa Ustaz? Ni'matul bid'ah hadhihi. Nikmatul bid'ah. Tentang ini salat tarawih yang diadakan Sayyidina Umar berjamaah. Kata beliau, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Oh, yang 20 rakaat itu Ustaz. Ya. Baik, dengerin gitu aja kita udah bisa ketawa Ustaz ya. Stand up comedy. Ya Allah. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau saya cukup Ustaz. Ya, ada yang mau baca ini Al-Fatihah? Kemarin Ustaz Erni katanya mau baca Fatihah ya? Ngelanjutin ya? Oh, Mbak Rizka belum kayaknya Ustaz. Kemarin tuh Ustaz. Mbak Erni juga kah? Yang mau aja, yang mau, yang Oh, mau. yang mau. Saya masih di Kalau hold saya. seandainya, Monggo. kalau seandainya mau, silakan. Kalau seandainya nggak mau, ya nggak masalah. Ustaz, boleh sekarang? Kalau mau, Oke, dicoba ya Ustaz. kalau berkenan ya. Itfaddal. Itfaddali. Orang Mesir itfaddali. Ini siapa nih yang lagi baca nih? Ya, Mulai ya Ustaz. silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ahsan. Ya, Ya, tadi sebelumnya Ustazah Erni baca agak ditekan, terlalu ditekan pada ya sehingga Ya, ya. ritmenya kurang. Jadi oh ya. jangan iya, jangan seperti itu. Ya. Ulang Ustaz. Ya, lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, saya pengen mengulang kaji ya. Kita di awal-awal belajar tentang al-aujuhil jaizah fil basmalah baina suratain. Al-aujuh yang dibolehkan pada saat dalam membaca basmalah ketika pergantian dua surat. Masih ada yang ingat ada berapa wajah? 3 Ustaz. 3 Ustaz. 3. 3 wajah. 3 Ustaz. Yang boleh ada 3 wajah. Yang enggak boleh? Bang Hamdani. 1 saya Ustaz. Ustaz. Wah. Saya minta Ustazah Rizka sebutkan yang boleh pertama. Wajah pertama yang boleh. Walaupun nggak berurutan nggak apa-apa. Apa ya? Ada orangnya nggak sih? Qatul jami. Sudah keluar kayaknya Ustaz. Qatul awal. Coba Ustazah Erni yang boleh sebutkan 1. Gimana Ustaz? Mana? Pede saya ini jawabnya. Kan kita selesai baca Al-Fatihah. Kemudian mau lanjut ke Baqarah. Otomatis kita baca basmalah lagi karena di bidayatis surah, di permulaan surah. Nah, pada saat ingin berpindah surah, nah, membaca basmalah ini ada cara-cara yang diperbolehkan dan ada yang nggak diperbolehkan. Nah, saya minta sebutkan satu di antara yang dibolehkan ini. Paham nggak? Kurang paham Ustaz pertanyaannya. Al-aujuhul jaizah di pelajaran kita yang sebelumnya, al-aujuhul jaizah indal basmalah. Coba Ustaz Abdul Fattah. Oh, hadir Ustaz, hadir. Sebutkan 1. Qat'ul jami' Ustaz. Betul ya? Sebutkan 1. Qat'ul jam'i Ustaz ya? Iya kan Ustaz? Seingat saya sih gitu Ustaz. Qat'ul jami'. Naam. Yang pertama. Qat'ul jami'. Naam. Jami'. Jami'. Qat'ul jami'. Sahih Ustaz. Jadi gini, qat'ul jami' Mbak Erni ya, gini ya, qat'ul jami' berarti kita waqaf waladdallin, waqaf, qata'. Di sini berhenti. Baru bismillahirrahmanirrahim, waqaf. Kemudian alif lam mim, qat'ul jami'. Nah, ada yang bisa menyebutkan lagi? Ustaz ini Hamdani. Ayo Bang. Mana Ustaz Hamdani? Menghindar. Ustaz. Ya. Dicampur Ustaz, digabung ayat. Gimana Ustaz jelasnya? Bingung jelasnya tapi ngerti lah Ustaz bacanya.
Misalnya Ustaz dia Nggak ada disambungkan diputus ya? langsung, Nggak ada diputus ya? ya nggak diputus gitu Ustaz. Berarti waslul Ayat terakhir jami'. dengan awal surah nggak diputus. Ayat terakhir Iya. dengan bismillah dengan awal surah berikutnya nggak diputus gitu Ustaz. Saya cari gampangnya Waslul aja. jami'. Ya Ustaz. Waslul jami' berarti kita sambung waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Kemudian tersisa satu lagi yang boleh, Nah, itu dipotong Ustaz sebagian. yaitu Disetop dulu dia baru qat'ul awal Tsani. ma wasli tsani bis tsalis. Bisalis. Qat'ul awal maksudnya apa? Akhir surah waqaf. Ma'awas lisani. Kemudian bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Ini boleh ya. Baru yang terakhir yang tidak boleh. Yang mana yang tidak boleh? Menyambung surah ayat terakhir dari surah yang kita baca dengan basmalah kemudian waqaf. Misalnya waladdallin bismillahirrahmanirrahim. Waqaf di sini. Ini tidak boleh. Ini wajib mumtani'. Nah, Saya harap teman-teman ulang lagi ini insyaallah. di murajaah lagi tajwid al-musawwar ini dari awal, karena kalau nggak kita murajaah itu nggak ada faedahnya. Kita belajar tajwid, belajar kaidah ini supaya tahu apa yang kita baca itu kita tahu, bukan hanya sekedar baca tapi nggak tahu. Kita harus tahu karena suatu saat kita bakal mengajarkan ilmu ini. Bagaimana nanti kalau seandainya seorang murid nanya sama gurunya, "Ya Ustazah, ma huwal hams, ma huwal jahr, wa mal awjuhul jaizah 'inda al-basmalati baina as-suratain, wa ma awjuhul jaizah, wa ma awjuhul al-isti'azah." Kita mau jawab apa kan? Kita nggak tahu mau jawab apa gitu. Jadi dari sekarang ya kita cicil. Ini dalam bulan ini kita pengen ngafalin berapa definisi. Misalnya dalam bulan ini kita pengen ngafalin definisi atau definisi dari misalnya apa itu ta'riful Quran, apa itu ta'rif ilmu tajwid, apa itu ta'rif misalnya sifatul huruf, apa itu ta'rif sifat, apa itu ta'rif makhraj, apa itu ta'rif harf. Kemudian apa itu ta'rif misalnya di mana sifat hamzah, di mana sifat ha, di mana makhraj maksudnya, di mana makhraj ha. Itu semua harus kita hafalin karena suatu saat kita bakal ngajarin orang. Gitu. Suatu saat bakal ngajarin orang. Kita sekarang ini lagi proses belajar, ada saatnya di mana nanti kita mengajar. Kita mulai prosesnya dari sekarang. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya mohon maaf sama teman-teman. Sama-sama Ustaz. Kalau ada kekurangan juga saya mohon maaf. Semua kebenaran yang saya sampaikan ini itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesalahan itu ya murnilah dari diri saya sendiri. Saya juga banyak kekurangan, butuh banyak pengalaman lagi, butuh banyak belajar lagi. Jadi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Insya Allah di minggu depan hari Selasa kita lanjutkan. Karena hari Sabtu kemarin saya kemana ya Sabtu kemarin ya? Sabtu ada Ustaz. Selasa yang apa? Selasa kemarin saya lagi di luar kemarin, asik lagi di jalan kayak sekitar sejaman lagi baru nyampe ke rumah, jadi makanya nggak bisa belajar gitu. Mudah-mudahan minggu depan pertemuan berikutnya tidak ada halangan, kita bisa lanjutkan lagi. Kita pengen habisin ini kitab, kita pengen selesaiin kitab ini secepat mungkin ya, karena pembahasan selanjutnya itu tidak terlalu sulit ya. Terlalu sulit udah pernah kita pelajari. Karena targetnya sebelum mulai tahun ajaran baru ini, targetnya kita selesai. Insya Allah kalau misalnya ada kesempatan lagi, kita lanjut yang al-juz' tsani, jilid kedua dari kitab Musawwar. Yang penting kita selesaikan dulu jilid pertama ini.
Jadi pertamanya kita selesaikan.